Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dari kelas 4D beranggotakan Sarah, Aura, saya sendiri Arya Winata, lalu Wanda serta Raka akan memberikan ulasan dan analisis film animasi Jumbo untuk memenuhi tugas tengah semester marketing communication. Boleh dilanjut? Oke, untuk fase pertama yaitu memilih nilai, dan pertanyaan pertama yaitu menentukan segmen audiens dari tim marketing dari film Jumbo ini. Di sini ada analisis konten, riset pasar, profil audiens, dan strategi marketing. Lalu ada yang kedua yaitu pesan komunikasi. Pesan komunikasi untuk film ini berbeda-beda dikarenakan film ini dapat ditonton oleh semua usia, mau anak-anak, remaja, dan dewasa. Namun juga ada yang lain seperti contohnya para penggemar komedi di Indonesia. Lalu pertanyaan ketiga yaitu mengidentifikasi target audiens. Target audiens di film Jumbo ini lebih ke anak-anak, dikarenakan anak-anak memiliki atau ingin melihat sesuatu yang eye-catching, yang memiliki humor visual, karakter yang ikonik, dan berbagai karakter atau style yang eye-catching lainnya. Lalu yang keempat ada karakteristik demografis dan psikografis. Yang pertama ada demografis. Untuk demografis dari film Jumbo yaitu yang menonton seperti anak-anak di usia 5-12 tahun, orang tua dari 25-45 tahun, remaja 13-17 tahun, dan keluarga-keluarga yang berada di perkotaan. Lalu untuk psikografisnya yaitu orang-orang yang suka hiburan keluarga, orang-orang yang aktif di sosmed, dan juga orang-orang yang responsif terhadap promo-promo dalam film ini. Oke, selanjutnya ada pesan utama sebagai positioning. Yang pertama ada kebanggaan lokal atau local pride. Jumbo di sini menonjolkan bahwa film ini merupakan karya asli Indonesia. Yang kedua, emosional dan inspiratif. Cerita Jumbo ini mengangkat isu perundungan, kehilangan, dan penerimaan diri melalui kisah Don. Yang ketiga, ada film keluarga yang relevan. Film ini dirilis saat libur Lebaran. Jumbo juga diposisikan sebagai hiburan keluarga yang menyatukan nilai tradisi, kasih sayang, dan momen kebersamaan. Yang terakhir ada kualitas setara global, rasa lokal. Visual dan animasi Jumbo disebut setara standar internasional, namun dengan cerita yang dekat dengan budaya dan karakter Indonesia. Lanjut. Lalu ada storytelling dan emosional dalam kampanye. Film Jumbo mengangkat tema persahabatan, keberanian, dan penerimaan diri melalui kisah Don. Cerita yang emosional ini dikemas dalam cerita yang mengharukan dan berkesan untuk keluarga. Kampanye memanfaatkan emosi seperti nostalgia lewat lagu Kumpul Bocah, inspirasi dari original soundtracknya BCL, serta kegembiraan dari visual dan karakter ceria. Semua ini menciptakan ikatan emosional yang kuat dan mendorong buzz organik di media sosial. Yang selanjutnya akan dibacakan oleh Aura. Oke, di sini aku akan membahas tentang cerita di balik layar atau nilai-nilai produksi. Yang pertama ada kekuatan teknologi dan kolaborasi kreatif, yang dimana ini ngebahas tentang teknologi-teknologi dan kolaboratif dalam pembuatan film Jumbo ini. Yang kedua ada menghargai perbedaan. Menghargai perbedaan ini seperti menghargai perbedaan fisik ataupun perbedaan lainnya. Yang ketiga ada lompatan besar animasi Indonesia, yang dimana membuktikan bahwa kemajuan film Indonesia sudah sangatlah ada. Yang terakhir menarik perhatian, yang dimana ini sangat menarik perhatian untuk kalangan di Indonesia. Nah, di sini aku akan ngebahas tentang visualisasi dan tagline dari film Jumbo sendiri. Nah, visualisasi dari poster Jumbo itu colorful dan menarik, jadi menarik untuk anak-anak gitu. Nah, yang selanjutnya ada tagline Jumbo sendiri yang berbunyi, Jumbo hadir untuk kita, anak-anak kita, dan anak-anak dalam diri kita. Nah, tagline ini memberitahu bahwa Jumbo bukan hanya film anak-anak, tetapi film universal yang bisa ditonton oleh semua kalangan. Nah, film Jumbo ini juga membawa kesan keberanian dan juga kesan kasih sayang. Nah, dan di slide ini aku akan ngebahas Jumbo tuh rilis pada tanggal 31 Maret 2025. Yang dimana momen ini sangat strategis saat keluarga mencari hiburan bersama pada hari Lebaran Idul Fitri.
Lalu selanjutnya film Jumbo ini menggunakan berbagai media baik online maupun offline untuk menjangkau audiens secara luas. Pada Instagram dan juga TikTok dimanfaatkan untuk konten yang bersifat ringan dan juga menghibur seperti behind the scene, momen emosional, dan juga meme karakter. Untuk platform X digunakan untuk memicu diskusi publik dan juga trending topik serta menyebarkan konten viralnya. Lalu untuk platform YouTube itu menjadi tempat utama untuk trailer dan juga konten-konten eksklusif dari film ini. Sementara itu untuk media offline seperti iklan bioskop dan juga TV tetap digunakan untuk menjangkau target audiens keluarga secara langsung. Nah, strategi awareness-nya itu diterapkan dari beberapa akun resminya, yaitu kayak beberapa contoh itu info yang dibagikan itu seperti 420 kreator lokal yang terlibat, terus visual yang setara dengan Pixar. Nah, informasinya itu tuh disebar secara konsisten untuk menciptakan efek cheerleaders, di mana opini publik itu secara alami menjadi positif karena banyaknya pihak yang mendukung dan juga membicarakan film ini di media sosial. Lalu next ada strategi engagement pra dan pasca peluncuran. Untuk rilis, film ini dimulai dengan teaser yang menarik dari jauh-jauh hari. Terus dilanjut dengan kampanye kolaboratif bersama brand dan juga influencer untuk menciptakan buzzer gratis sebelum tayang. Terus konten promosinya juga dibuat kreatif seperti storyboard film, meme karakter, dan juga kutipan lagu tema. Dan untuk pasca rilisnya, film ini mendorong audiens untuk membuat konten mereka tersendiri seperti review, fan art, meme, hingga parodi dari film ini. Terus kampanye dengan hashtag seperti buzzer jumbo gratisan dan juga film jumbo membantu meningkatkan partisipasi publik. Terus nggak kalah penting juga nih untuk akun resmi aktif itu berinteraksi dengan audiens melalui like, repost, atau duet TikTok yang menciptakan hubungan yang lebih dekat dan juga personal dengan penontonnya. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Arya Winata. Oke, saya di sini akan menjelaskan untuk brand partnership dan sponsorship film Jumbo. Menurut saya, film Jumbo berhasil membangun kerjasama strategis dengan beberapa brand dan instansi untuk memperkuat promosi film tersebut. Salah satu kolaborasi utamanya adalah Unilever melalui strategi product placement yang disisipkan secara halus dalam film, sehingga tidak mengganggu pengalaman menonton penonton, namun tetap memberikan nilai komersil bagi Unilever. Selain itu, tim pemasaran juga bekerja sama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta Injourney. Kolaborasi ini berperan penting untuk memperkuat citra film sebagai karya lokal yang pantas bersaing di pasar global. Kerjasama ini menjadi bagian dari kampanye komunikasi nasional yang mendukung industri kreatif Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas perluasan pasar dan produk turunan. Menurut saya dari sisi jangkauan pemasaran, Jumbo bukan hanya berhenti pada penayangan di bioskop. Film ini dikembangkan sebagai sebuah IP atau intellectual property dalam waktu jangka panjang, dengan rencana menghadirkan berbagai produk turunan seperti merchandise berupa baju, sepatu, buku, dan serta potensi distribusi ke platform streaming, dan juga partnership dengan makanan ataupun minuman. Ini membuka peluang besar untuk kolaborasi lanjutan dengan brand retail yang ingin menyasar segmen anak-anak dan keluarga. Lalu pada slide ini, saya akan menjelaskan media placement dan promotion mix yang dilakukan pada film Jumbo. Untuk promosi, Jumbo menggunakan pendekatan promotion mix yang menurut kami sangat komprehensif, mulai dari advertising melalui trailer dan poster di bioskop serta media sosial, sales promotion dengan memanfaatkan momen libur lebaran saat bioskop ramai, hingga public relation yang didukung oleh 420 kreator lokal dan kehadiran di festival film. Kampanye ini juga diperkuat dengan personal selling lewat narasi emosional dari karakter utamanya. Digital marketing di Instagram, TikTok, dan X dengan konten interaktif dan behind the scene, serta direct marketing melalui akun resmi yang membagikan fakta-fakta menarik soal produksi. Dan yang paling unik, menurut kami, mereka juga menggunakan guerrilla marketing lewat kampanye viral yang seperti dijelaskan Sarah, yaitu buzzer jumbo gratisan, dan konter UGC dari penggemar yang menjadikan film ini trending bahkan sebelum. Kurang lebihnya itu analisa dari kelompok kami, kelompok 4 dari kelas D mengenai film Jumbo. Kurang lebihnya apabila ada kesalahan atau kekurangan data, mohon dimaafkan.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.